Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Purnama dengan NIM 2313400109. Saya di sini ingin membuat learning journal kedua pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Di sini beliau menjelaskan kemarin dan hal-hal yang saya dapat dalam materi kemarin itu adalah yang pertama itu kan bagaimana menguasai pembicaraan atau bagaimana menguasai public speaking. Sebelum itu, di sini saya sedikit menjelaskan, public speaking itu adalah proses berbicara kepada grup atau suatu kelompok orang dalam suatu yang terstruktur. Jadi kalau semisalnya kita berbicara dengan satu orang saja di depan kita itu bukan dinamakan public speaking, itu hanya berbicara satu antar dua orang. Tetapi kalau semisal kita berbicaranya kepada suatu grup atau suatu kelompok itu bisa dibilang public speaking. Selanjutnya, public speaking itu merupakan komunikasi publik untuk menyampaikan informasi, pesan dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Proses yang terstruktur, terencana, halayak atau publik yang teridentifikasi sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur halayak atau publik. Jadi public speaking ini bukan semata-mata kita berbicara sembarangan atau berbicara yang tidak ada artinya. Public speaking itu merupakan bentuk komunikasi publik yang menyampaikan informasi. Jadi di dalam public speaking itu kita bisa menyampaikan informasi atau pesan secara lewat lisan, tulisan, bahkan ada simbol-simbol. Yang selanjutnya itu ada beberapa alasan mengapa kita harus bisa menguasai public speaking. Karena yang pertama, banyak banget orang sukses yang berawal dari good speaker. Yang kedua itu tuntutan zaman dan teknologi. Karena zaman kita semakin berkembang, otomatis public speaking juga public speaking juga diperlukan, sangat diperlukan. Yang ketiga itu tuntutan profesi. Sekarang itu profesi mana yang tidak membutuhkan public speaking atau yang tidak menggunakan public speaking itu dengan benar. Yang keempat adalah persaingan. Jadi, kalau diambil dari semua beberapa alasan ini, eee, public speaking itu sangat penting karena mungkin yang pertama itu banyak orang yang sukses berawal dari good speaker atau public speaking yang bagus. Jadi, jika kita ingin mengawali kesuksesan kita, kita harus menguasai public speaking. Nah, pada pertemuan kemarin juga Bapak Doktor Adi Kusuma membuat pertanyaan besar kayak bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang baik. Pembicara yang baik itu yang saya dapat dari pelajaran kemarin itu adalah kita harus sering latihan. Jadi, semisal kita ingin menjadi public speaking itu atau menjadi pemateri, penceramah, atau dan lain-lain yang ingin berbicara dalam konteksnya banyak orang, kita harus sering latihan, yaitu kayak membaca bukunya atau membaca materi-materinya, dan yang kedua itu adalah sering berdoa. Dua hal ini sangat berkaitan karena jika kita sering latihan aja tanpa adanya doa, itu seperti mustahil. Karena kita ada usaha tapi tidak ada doa. Nah, sebaliknya kalau semisal kita, sering berdoa tapi nggak ada latihannya sama aja. Jadi, 2 poin hal ini, latihan dan berdoa ini sangat penting. Pada minggu kemarin juga dijelaskan tips presentasi yang baik, yaitu mempersiapkan dan menguasai materi dengan baik. Yang kedua, membayangkan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. Yang ketiga itu, pada saat presentasi yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan adalah kontak mata, body language, bahasa, intonasi penyampaian. Dan yang terakhir itu ada joke. Kayak semisal kita sedang sedang presentasi, terus suasana itu seperti kayak menegangkan atau kayak garing, itu kita bisa membuat joke di sela-sela presentasi kita. Nah, berikut ada 2 hal yang tak boleh dibicarakan saat kita, ingin presentasi atau ingin, menyampaikan materi. Yang pertama,
yang sudah diketahui oleh audiens. Jadi percuma kalau semisal materi kita sudah diketahui oleh audiens, itu sama saja tidak lagi menjadi materi istimewa. Yang kedua, yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Jadi semisal kita, ingin berbicara di khalayak ramai atau di suatu kelompok, kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak ingin dibicarakan oleh audiens. Seperti semisal kita ada jokes apapun yang seakan-akan akan menyinggung salah satu audiens di situ. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak ingin diketahui oleh audiens itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada learning journal minggu kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.